Oke, ada sebuah misteri, sebuah paradoks aneh yang lagi terjadi di ekonomi Indonesia. Sesuatu yang kalau kita lihat sekilas kayaknya bener-bener nggak masuk akal. Coba bayangin ya, di Januari 2026, pasar saham kita IHSG tiba-tiba aja melesat, mecahin rekor tertinggi sepanjang masa sampai ke level 9.133. Wow kan? Tapi anehnya nih, di waktu yang sama persis, rupiah kita malah nyungsep ke titik terlemahnya dalam 25 tahun. Nyaris banget nembus 17.000 per dolar Amerika. Nah, ini dia kan inti misterinya. Gimana bisa pasar saham kelihatan pesta pora, sementara mata uang kita sendiri justru lagi anjlok parah? Kok bisa dua hal yang bertolak belakang ini kejadian barengan? Ternyata dua berita yang kelihatannya saling tabrakan ini, rekor pasar saham sama rekor terlemah rupiah, itu sama sekali bukan tanda ekonomi lagi sehat. Justru sebaliknya, ini adalah gejala dari sebuah penyakit ekonomi yang jauh lebih dalam. Oke, kita coba bedah ya. Ada satu istilah dari para ekonom Austria yang pas banget buat ngegambarin fenomena ini. Namanya crack up boom. Gampangnya gini deh, ledakan pasar saham ini terjadi bukan karena ekonomi kita hebat, tapi karena orang-orang panik. Panik massal karena mereka takut nilai uang yang mereka pegang bakal jadi nggak ada artinya. Ekonom Ludwig von Mises udah nangkep psikologi di baliknya dengan pas banget. Orang-orang cemas, panik, dan buru-buru pengen nuker uang mereka dengan aset apapun. Emas, properti, saham, pokoknya apa aja secepat mungkin. Jadi prosesnya tuh kira-kira gini. Pertama, kepercayaan orang sama mata uangnya sendiri hancur. Kedua, semua orang jadi berebut beli aset real. Nah, yang ketiga, akibatnya harga aset-aset itu jadi meledak, naik gila-gilaan. Analogi ini pas banget. Megang rupiah di situasi kayak gini tuh rasanya kayak megang es batu yang lagi mencair di tangan. Makin lama dipegang, makin habis nilainya. Ironisnya, di momen ini nyimpen uang tunai justru jadi hal yang paling berisiko. Sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi rali pasar saham kita. Soalnya, apa yang kelihatan berkilau di luar sebenarnya dibangun di atas fondasi yang rapuh banget, kayak istana pasir. Coba deh lihat data ini. Waktu IHSG katanya mecahin rekor di 8.000, jumlah saham yang harganya turun itu justru hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada yang naik. Ini sinyal yang jelas banget kalau kenaikan pasar ini nggak sehat, cuma ditarik sama segelintir saham aja. Nah, seorang pakar pasar modal ngejelasin triknya. Jadi ada beberapa saham raksasa yang transaksinya sepi sengaja digoreng harganya. Cuma butuh sedikit transaksi aja buat naikin harganya, dan itu udah cukup buat ngerek indeks secara keseluruhan. Kelihatannya naik, padahal cuma ilusi. Dan ini buktinya di lapangan. Lihat deh, gimana sebuah perusahaan energi baru, brand, tiba-tiba nilai pasarnya bisa lebih gede dari raksasa perbankan sekelas BBCA. Nah, kenaikan beberapa saham kayak gini, inilah yang nyiptain ilusi seolah-olah seluruh pasar lagi bagus. Oke, jadi kalau pasar saham itu cuma ilusi, cerita yang sebenarnya yang lebih bikin khawatir itu justru ada di mata uang kita. Coba kita lihat perjalanannya setahun ke belakang. Ini bukan kayak tiba-tiba anjlok dalam semalam, bukan. Ini lebih kayak pendarahan, bocor alus yang pelan-pelan tapi pasti terus-terusan ngerusakin nilai rupiah. Nah, ini akibatnya. Harga emas per gram di Indonesia mecahin rekor baru lagi. Ini bukti paling nyata kalau masyarakat lagi rame-rame ninggalin rupiah dan lari ke aset yang mereka anggap aman. Beda banget sama krisis 98 yang rasanya kayak ledakan besar yang tiba-tiba. Krisis yang sekarang ini itu lebih mirip kayak bendungan yang retak, pelan-pelan retakannya makin besar. Mungkin nggak sedramatis dulu, tapi potensi kerusakannya bisa sama besarnya. Nah, bahaya terbesarnya di sini, ini yang sering disebut sindrom katak rebus. Penurunan nilai uang ini kejadiannya pelan-pelan banget, sampai kita nggak sadar. Tahu-tahu semuanya udah terlambat dan daya beli kita udah habis. Sekarang kita lihat ke depan. Kenapa? Karena semua masalah ini bakal menuju satu titik puncak. Satu bom waktu yang siap meledak. Coba perhatiin angka ini baik-baik. 833 triliun rupiah. Itu adalah jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo dan harus dibayar di tahun 2026 aja. Kenapa ini jadi bom waktu? Karena utang warisan pandemi ini jumlahnya gede banget dan harus dibayar di tengah kondisi ekonomi global yang lagi susah. Kalau pemerintah kehabisan cara, ada satu jalan pintas yang paling bahaya, cetak uang. Dan kalau itu terjadi, hancurlah nilai rupiah. Nah, ini membuka kemungkinan ke skenario yang ngeri-ngeri sedap, skenario Argentina Light.
di mana pasar saham mungkin terus mecahin rekor, tapi itu semua cuma angka di atas kertas. Karena di dunia nyata, inflasi yang menggila bikin semua orang, termasuk kita, jadi makin miskin. Jadi ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Apakah semua kebijakan yang ada sekarang ini cuma berhasil nunda krisis untuk sementara waktu, atau justru malah sedang memastikan datangnya krisis yang jauh lebih besar nanti? Jawaban dari pertanyaan ini yang akan nentuin nasib ekonomi kita semua ke depan.